Shalom, selamat pagi anak-anak ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, tentu luar biasa ya. Hari ini kita akan belajar dari pelajaran 2 tentang tema setiap manusia berharga di mata Allah. Bahan Alkitab kita di hari ini diambil dari Kejadian 1 ayat 26a dan Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Sebelum memulai pelajaran kita bernyanyi terlebih dahulu. Dari semula telah kau tetapkan. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih untuk hari ini. Sebentar lagi kami mau belajar. Tuhan yang memberkati kami agar mengerti pelajaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah anak-anak ibu, sekarang mari kita persiapkan alat-alat kita. Kita persiapkan buku kita. Mari dibuka bukunya. Dari halaman 11 sampai 22. Silahkan dibuka anak-anak. Baiklah, sebelumnya Ibu akan jelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Ada 3 poin. Yang pertama, menjelaskan alasan manusia berharga di mata Allah. Yang kedua, mendaftarkan hal-hal yang menunjukkan pribadi yang berharga di mata Allah. Dan yang terakhir, menuliskan tindakan yang menunjukkan wujud ungkapan terima kasih atas hidup yang berharga di mata Allah. Pada pelajaran sebelumnya, kita sudah belajar bahwa yang dimaksud dengan manusia yang segambar dengan Allah bukanlah berarti fisik kita yang sama dengan Allah. Bukan juga berarti bentuk mata, bibir, tangan, warna kulit, tinggi badan, dan yang lainnya. Ketika Allah menjadikan manusia menurut gambar dan rupanya, manusia bagaikan cermin yang dapat memperlihatkan sifat baik Allah dalam diri manusia. Nah, gambar dan rupa Allah itu terlihat di dalam hidup kita. Kejadian manusia sangatlah ajaib, dan dalam kitab Mazmurnya, Daud mengatakan bahwa Tuhanlah yang membentuk buah pinggangnya dan menenunnya sejak masih berada di dalam kandungan. Hal ini mengajarkan kita bahwa Allah sungguh berperan dalam pembentukan bakal dan sampai kita lahir ke dunia ini. Nah, jadi walaupun mata kita sipit atau belok, walaupun hidung kita pesek atau mancung, walaupun bibir kita sumbing atau bukan, atau rambut kita lurus, keriting, kita tetap berharga di mata Allah. Karena yang membuat kita berharga di mata Allah adalah cerminan sifat baik Allah yang ada dalam diri kita. Allah juga memberi bukti yang lain bahwa manusia ciptaannya sungguh berharga di matanya. Kira-kira ada yang tahu nggak anak-anak apa itu? Nah, dalam Injil Yohanes 3 ayat 16 menyatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, inilah yang menjadi bukti bahwasanya mereka yang berkebutuhan khusus juga berharga di mata Allah, karena mereka juga memperoleh keselamatan tanpa terkecuali, yakni ketika atau saat mereka bisa menerima Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Yang menjadi pertanyaan saat ini adalah, apakah kita sudah bisa menghargai hidup kita sendiri? Ayo anak-anak ibu, apakah sudah bisa menghargai hidup sendiri? Nah, kita sebagai manusia sering sekali tidak bisa menghargai diri kita sendiri. Mungkin karena kelemahan ataupun kekurangan fisik yang kita miliki, seperti hidung kita mungkin pesek, kulit kita yang hitam, pendek, dan hal lainnya. Padahal itu semua sangat indah
dan sangat berharga bagi Allah. Karena sifat Allah lah yang harus kita perbaiki agar kita menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Sekarang waktunya kita untuk mendaftarkan hal-hal yang menunjukkan pribadi yang berharga di mata Allah. Kira-kira anak-anak ada yang tahu? Ya, ada 3 poin yang menunjukkan kita berharga di mata Allah. Yang pertama adalah kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Artinya, ada sifat-sifat baik Allah yang tertanam di dalam diri kita yang bisa kita pergunakan untuk menolong sesama kita manusia. Nah, dan yang kedua adalah hidup selalu dipelihara oleh Allah. Nah, di dalam kehidupan kita selalu dipelihara oleh Allah. Bahkan tadi Daud mengatakan, kita sudah dipelihara sejak masih dalam kandungan ibu. Dan sampai lahir pun, dan sampai kita menutup mata kita pun, Tuhan tetap menolong kita dan memelihara kita. Dan yang ketiga adalah memperoleh keselamatan dari Allah. Karena keselamatan itu diberikan bagi orang-orang yang percaya kepada Allah. Sekarang mari kita menuliskan tindakan yang menunjukkan wujud ungkapan terima kasih atas hidup kita yang berharga di mata Allah. Nah, ada beberapa hal tindakan yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama itu adalah tekun berdoa. Nah, artinya kita selalu menjadikan doa itu sebagai kebutuhan di dalam hidup kita. Yang kedua adalah rajin membaca firman Tuhan. Yang ketiga, rajin mengikuti ibadah sekolah minggu. Nah, anak-anak juga harus rajin mengikuti sekolah minggu sebagai bukti kita menghargai hidup kita yang sangat berharga di mata Allah. Yang keempat, sikap hormat kepada orang tua. Jadi jangan lagi suka melawan orang tua ya. Selanjutnya, rajin belajar. Nah, itu juga menunjukkan sikap kita atau tindakan kita yang menunjukkan kita berterima kasih atas hidup kita yang berharga. Dan yang selanjutnya mengembangkan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi kesimpulan dari materi kita di hari ini adalah marilah menjadi pribadi-pribadi yang bisa menghargai hidup kita sendiri. Karena hidup kita adalah anugerah Tuhan yang harus kita syukuri senantiasa. Sebelum menutup pelajaran kita, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran kami hari ini tentang hidup kami yang begitu berharga. Ajari kami supaya bisa menghargai hidup kami dan melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.